A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Wa salatan ala Muhammad sayyidin mursalin wa ala alihi abrari ajmain wa salli wa sallim wa atim ila yaumiddin. Dewan juri dan para alim ulama yang mulia dan selalu ceria, para guru generasi dalam hidup beragama, semoga senantiasa dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saudara-saudariku seiman dan setakwa dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam kebaikan dan akhlak yang mulia. Para pemirsa sekalian, di tengah hiruk pikuk politik dan perkembangan zaman, 1 abad lebih telah berlalu. 113 tahun Muhammadiyah membangun peradaban Islam yang konsisten dan mencerahkan. Siapa yang berani menyangkal 113 tahun adalah usia kesaksian bahwa Islam berkemajuan telah membumi di negeri ini, tanah Indonesia. Dari semangat diranting cabang, wilayah, daerah hingga pusat melahirkan ribuan sekolah, ratusan pondok pesantren, ratusan perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, hingga ratusan triliunan nilai persyarikatan bukan hanya sekedar nominal yang dibanggakan, melainkan sebuah gambaran dari proses dakwah yang dijaga agar tetap berkelanjutan. Maka dalam momentum yang penuh kesyukuran ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pidato dan mengajak saudara-saudari sekalian, khususnya para pelajar Muhammad, untuk meneguhkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah menuju masyarakat yang berkemajuan. Para pemirsa sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan seruh pergerakan Muhammadiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada golongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan, sedangkan nahi mungkar adalah mencegah, melarang, atau menghapus segala bentuk kemungkaran. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kesatuan gerakan dakwah sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terimplementasi dalam amal usaha yang nyata di berbagai bidang. Para pemirsa sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi masyarakat Islam dan umat-umatnya. Mengapa? Bayangkan jika kita di dunia ini tidak ada yang mengingatkan satu sama lain. Lalu bagaimana cara kita sebagai generasi umat bangsa untuk mengamalkannya? Nabi Muhammad SAW bersabda, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Para pemirsa, sebagaimana dalam hadis di atas kita diterangkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak diam ketika kita mengetahui dan melihat adanya kemungkaran. Tingkatan yang pertama yaitu amar ma'ruf nahi mungkar bil yadi, dengan tangannya. Maksudnya adalah tindakan dalam merespon kemungkaran secara langsung sesuai kekuasaan, kapasitas, dan otoritas. Misalnya, pemimpin dengan kebijakannya melalui peraturan yang menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Pemimpin juga perlu memiliki visi yang terbaik guna memimpin masyarakat dengan cara yang baik. Masyarakat yang berkemajuan bukan hanya yang tercukupi secara ekonomi, melainkan yang terbangun dan memiliki nilai spiritual dan intelektual yang berkemajuan untuk mengembangkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Tingkatan yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar bil lisan, dengan lisannya, yaitu berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan, menasehati, mengingatkan, bahkan mengajak pada kebaikan dengan bijaksana, menggunakan tutur kata yang baik, beretika dan berlandaskan dengan kebaikan, mau di dunia maya maupun di dunia nyata, pada media sosial maupun media digital. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan yang paling terendah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar bil qalbi, dengan hatinya, yaitu tingkatan yang terendah dengan menanamkan kebencian atas kemungkaran di dalam hatinya. Bahkan jika di tingkatan terendah ini tidak bisa sadar orangnya atau tidak bisa dilakukan, maka tentunya keimanan seorang hamba patut dipertanyakan. Dewan juri dan para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada akhirnya kita bisa memahami bersama dan mengetahui bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya konsep dakwah semata, melainkan program kerja, amal usaha yang nyata di tengah masyarakat dan menjadi identitas dakwah Muhammadiyah menuju masyarakat berkemajuan. Menjadi hal yang sangat penting bagi kita umat muslim untuk menerapkan prinsip ini, yaitu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai seorang pemuda yang melanjutkan kebangsaan ini harus mengetahui bahwa setiap pekerjaan kita, program kita, kegiatan yang di lingkungan masyarakat harus dilandaskan pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yaitu berbuat baik dan berbuat benar dalam kehidupan. 18 November Milad Muhammadiyah, dengan semangat mari kita rayakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita berdakwah dengan semangat, mari kita tunjukkan. Demikian pidato ini kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kealafan. Undur man kola wala tandur man kola, nun wal kolami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.